Baik rekan-rekan semuanya, sebelumnya saya telah membahas mengenai bagaimana kita memahami energi rumah dengan ciri-ciri apakah energinya positif atau negatif. Nah, sekarang saya akan membahas kembali mengenai energi yang sering kita bersentuhan namun tanpa disadari sebetulnya kita mengambil alih posisi energi itu dan masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh kasus ya, di mana sebetulnya transaksi jual beli itu sering kali kita lakukan, di mana kita tidak memahami asal usul daripada kenapa barang itu dijual. Nah, kenapa ini harus kita ketahui? Karena setiap benda atau setiap barang yang menjadi kepemilikan seseorang itu sebetulnya memiliki rekam jejak atau mengandung energi yang tersimpan dari si pemiliknya. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa energi yang terpancar dari tubuh itu adalah gambaran atau berisi informasi tentang apa yang ada dalam pikirannya. Kalau dia banyak berpikir positif, maka akan tersimpan juga energi di benda itu adalah energi yang memiliki kandungan positif. Namun kalau dia banyak berkeluh kesah, banyak ketakutan, kekhawatiran, atau seringkali emosinya yang berlebihan, dengki, dendam, nah ini akan juga terikot di dalam benda tersebut, yang mana benda-benda yang ada di sekeliling kita ini merupakan bukti atau merupakan seperti penyimpan data gitu loh. Nah, di sini di dalam kasus yang akan saya contohkan adalah di mana ada satu orang yang dia sudah sekian lama sakit. Dia menderita selama berbulan-bulan, atau dia kalau sakit kambuh lagi, atau bahkan dia sudah tahunan. Nah, singkat cerita, keluarga ini mengalami kendala ekonomi. Dia bisa jual itu barang-barangnya untuk biaya penyembuhan dia, atau yang lebih parahnya lagi, si pasien ini meninggal dunia dan dikarenakan suatu permasalahan, misalnya kasus di sini adalah si ibunya itu dia tidak ada kawan lagi dan dia merasa sudah tidak gunanya lagi tinggal di situ, maka dia jual semua barang-barangnya, mungkin termasuk rumahnya, tempat tidurnya dan sebagainya. Nah, pahami di sini efek yang sering kita tidak sadari adalah barang-barang yang dia jual itu memiliki kandungan energi yang negatif. Terus apa yang terjadi jika misalnya kita membelinya? Maka kita akan merasakan atau kita akan bersentuhan dengan memori-memori dari orang yang sebelumnya menjadi pemiliknya. Nah, ini singkat cerita ya, dikarenakan orangnya misalnya meninggal dunia dan ujungnya dijual lah barang-barang yang dia miliki itu. Dia jual rumahnya, dia jual kasurnya, dia jual semua perabotannya.
Dan di sini saya menggambarkan ada orang yang membelinya. Terjadilah transaksi berubah kepemilikan. Nah, dikarenakan dia menjualnya itu dengan kondisi yang mungkin menurut dia itu urgent atau dia tidak terlalu memikirkan untung rugi, maka si pembeli itu merasa gembira. Dia merasa bahwa dialah orang yang paling beruntung mendapatkan barang-barang yang murah, sehingga dia bersukaria, ya, dia merayakan suatu kegembiraan atas perolehan yang dia dapat, di mana dia merasa menjadi orang yang harus bersyukur, harus beruntung. Ya, dia merasa beruntung bahwa dia telah mungkin dipilih oleh alam semesta sebagai orang yang harus bahagia. Namun tanpa dia sadari, misalnya di sini si suami atau istri ini pada saat menggunakan semua benda-benda yang dia beli itu, maka dia akan merasakan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh si pasien itu. Contoh kasus misalnya di sini si suami atau istri, di mana di sini siapa yang paling lemah dan siapa yang lebih peka, maka dia akan merasakan itu. Di sini tidak jarang ada orang yang dulunya sehat, setelah dia membeli perabotan-perabotan yang bekas, dan saat dia menggunakannya dia malah jadi sakit-sakitan. Nah, ini seringkali terjadi. Ya, jadi kembali lagi di sini haruslah kita hati-hati dalam mencari atau membeli barang-barang. Apakah kita dilarang untuk membeli yang second? Tidak. Silakan kita membeli barang-barang yang second, tapi pahami dulu kenapa barang itu dijual. Apakah dia karena pengen upgrade atau mencari yang lebih baik, atau misalnya dia karena sudah mendapatkan pendapatan yang lebih baik, maka barang-barangnya yang lama dijual dan dia ganti dengan yang lebih baik lagi. Nah, ini tidak ada masalah gitu. Tapi yang saya berikan penekanan adalah kasus-kasus di mana kita membeli barang-barang yang basicnya itu sebelumnya itu karena terjadi peristiwa-peristiwa negatif. Misalnya orang yang sakit parah, orang yang meninggal, orang yang gantung diri di satu rumah, atau mungkin kendaraan itu pernah dia menabrak orang sehingga meninggal, atau dia merasa sial terus dengan barang dia dan sebagainya lah. Intinya apa yang menjadi pikiran seseorang itu akan melekat, dan kembali lagi tugas kita, atau kalau kita mau memiliki suatu benda yang sifatnya second atau bekas, maka kembali lagi teliti dulu sumber asal daripada barang itu. Nah, dalam konsep dunia pun bukan hanya energi. Misalnya dia benda tidak ada hubungan dengan penyakit atau apa, tapi hasil curian bisa juga itu kita akan kena imbasnya. Jadi secara hukum apa yang dibikin oleh manusia pun kita bisa kena hukum sebagai penadah. Nah, begitu juga dengan konsep hukum alam semesta sebagai sistem yang dibikin oleh Tuhan. Maka itu pun memiliki konsekuensi yang sama, di mana kita akan mendapatkan imbas dari kepemilikan kita yang sebetulnya kita bermaksud baik, tapi kita malah menjadi petaka. Ya, jadi kembali lagi berhati-hatilah dalam membeli barang. Bukan berarti melarang, namun pahami dulu asal-usul dari benda itu tersebut. Apakah sebelumnya punya kasus negatif atau tidak. Rumah misalnya, jangan kita membeli rumah yang
misalnya bekas orang yang bunuh diri. Nah, itu akan jadi masalah. Apakah itu memang tidak ada solusi untuk memecah permasalahannya? Ada tetap. Cuman kalau kita tidak mau bersentuhan dengan hal-hal seperti itu, ya hindari saja, cari benda-benda yang atau barang-barang yang normal-normal saja. Walaupun tetap ya ada solusinya dan bisa normal kembali walaupun sudah ada memori-memori negatif. Namun kembali lagi, jangan cari kerjaan yang kira-kira akan membuat kita sendiri repot, karena pada saat proses pembersihannya pun kita nggak tahu apakah sukses atau tidak. Itu saja rekan-rekan ya. Jadi ini hanya sekedar mengingatkan bahwa berhati-hatilah dalam memberi barang yang sifatnya second. Bukan dilarang, namun pahami dulu asal usul dari barang itu. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di dalam pembahasan yang mungkin lebih menarik lagi. Terima kasih.